Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Hani Ismalia dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Nah, mungkin masih bertanya-tanya nih, apa sih Ask Me About Your Talent DNA? Oke, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi nih untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, di keluarga, maupun korporasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas nih apa sih mengulas nih algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Baik, bagi Bapak Ibu harap mengikuti acara webinar pagi ini sampai berakhir ya, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. So, stay tune ya Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa next Coach slide-nya. Coach Eka. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, tadi adalah penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Aregina Jar Agustian. Nah, di sini saya mau cek dulu nih terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu, kita juga ingin tahu nih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini sudah memiliki hasil talent DNA atau belum. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki laporan lengkap full 45 talenta, silakan ketik 45 di kolom chat. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki top 10 atau 10 talenta, silakan ketikkan 10 pada kolom chat. Dan apabila Bapak Ibu belum memiliki hasil talent DNA sama sekali dan belum tahu nih apa sih talent DNA kita gitu kan, silakan ketik 0 pada kolom chat. Wow, full 45. Pak Jamaludin, top 10. Oke. Nah, sekarang nih kita juga ingin mengetahui nih siapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA. Silakan ketikkan saya pada kolom chat. Wow, Budian Wahyuni. Welcome Ibu. Di Ask Me About Your Talent DNA. Baik, izin reminder lagi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan mengikuti sesi ini sampai berakhir ya, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA pada satu orang pemenang.
Jadi diharapkan aktif ya selama webinar pagi ini. Baik, Coach, bisa next. Nah, baik bagi Bapak Ibu yang untuk memahami lagi nih, yang memahami lebih mengenai talent DNA, itu misalkan saya udah punya nih talent DNA, tapi saya pengen lihat nih playlist-playlist atau talent DNA dari YesQ Leadership Center gitu kan. Kita ada nih, jangan khawatir, kita ada playlistnya. Mungkin Coach bisa share untuk playlist talent DNA, untuk barcode-nya. Untuk playlist talent DNA, Bapak Ibu sekalian, bisa di www.talentdna.me. Nanti di akhir sesi kita akan berikan scan barcode untuk playlist talent DNA. Jadi bisa rewatch, bisa di rewatch, terus juga pengen ngeliat nih sesi-sesi sebelumnya gitu kan, di webinar-webinar sebelumnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas nih mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Eka. Beliau adalah talent DNA fasilitator di pagi ini. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Hani? Alhamdulillah baik, Coach. Coach, gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah sehat-sehat. Thank you Alhamdulillah. energinya loh, Hani. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk memahami lebih lanjut nih algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikan bersama Coach Eka dan bintang tamu kita yang sudah hadir. Coach Haris, Assalamualaikum Coach Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani, apa kabar? Assalamualaikum Coach Alhamdulillah Ika. baik. Gimana Coach hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Coach Haris ini, beliau saat ini yaitu Kepala Program Studi Ilmu Manajemen di ISQ Business School. Dan sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu nih top serta bottom talent dari Coach Haris. Boleh, Coach? Oke. Untuk top 10 dari Coach Haris, yaitu yang pertama ada Energizer, Kolektor, Signifikan, ada Noble, Inisiator, Inovatif, Harmony, Aversive, Courageous, and Articulative. Untuk bottom talent-nya, yaitu ada Equitable, Kontemplatif, Kontekstual, dan Kolaborator, serta Caring. Nah, di sini juga ada metaforanya nih. Wah, ternyata Coach Haris itu seperti apa nih? Kapal finisi. Nah, mungkin masih bertanya-tanya kenapa sih metaforanya itu gitu kan. Nah, mungkin bisa kita langsung aja untuk ke Coach Eka membahas nih bersama-sama melalui dengan top talent dan bottom five-nya Coach Haris. So, let's find our light and shines. Silakan Coach Eka. Terima kasih Kakak Hani. Tepuk tangannya meriah untuk sahabat kita Hani, Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat sekalian, kita berjumpa kembali dalam sesi seminar di pagi hari Ask Me About Your Talent DNA. Terima kasih tadi sudah dituliskan juga di kolom chat di antara Bapak Ibu, teman-teman semua sudah banyak yang memiliki hasil atau result talent DNA. Ada yang 45, ada yang 10 begitu ya.
Menarik ini. Walaupun demikian, ada juga di antara Bapak Ibu yang memang baru bergabung dan belum mengetahui, belum memiliki hasil atau riset talent DNA-nya. Sehingga belum mengetahui apa yang menjadi keunikan, kekuatan yang ada pada diri Anda. Tidak mengapa, di akhir sesi nanti, Kak Hani boleh bantu ya bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan, mengetahui riset atau talent DNA-nya dengan mengikuti tentu assessment-nya atau surveinya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan mengupas Bapak Ibu terkait bagaimana algoritma of human technology, algoritma dari spiritual DNA, sahabat kita yang menjadi bintang tamu yaitu Coach Haris. Assalamualaikum Coach Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Coach sehat-sehat Eka, Coach? Alhamdulillah sehat. Terima Coach Haris kasih. ini spesial Bapak Ibu dengan segudang aktivitasnya yang dimiliki oleh beliau di ISQ ya. Saat ini beliau bukan hanya sebagai dosen, tapi juga kapro di manajemen, ada juga koordinator bidang karakter di ISQ Business School. Wow, luar biasanya lagi beliau juga sebagai ketua DKM Masjid Ar-Rohim. Wow, ini banyak sekali amanah yang disematkan kepada seorang Coach Haris. Maka kami sering menyebut beliau Coach Ustadz juga nih. Kadang memanggil beliau Ustadz karena ketua DKM kami beliau ya. Pembimbing para mahasiswa juga. Rekan sejawat sama trainer di ISQ Group. Oke, Coach Haris, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, cerita dulu dong, sudah berapa lama nih Ustadz Haris ini, bukan Ustadz dulu, refleks saya itu menyebut beliau Ustadz memang nih Bapak Ibu ya teman-teman. Yang sama dengan saya ketik di kolom chat, teman-teman ISQ Group. Ini menarik nih sebelum kita melihat talent DNA lebih jauh, kemudian metafor kapal pinisi yang kemudian dipilihkan, nanti Coach Ustadz, kan Coach Ustadz boleh sharing juga. Sudah berapa lama nih Ustadz Haris di SQ Group? Boleh cerita dong? Baik, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami yang kami cintai, Pak Ari. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Pak Ari. Coach Eka, Alhamdulillah. Pak Hani, dan para pimpinan, para senior, dan Bapak Ibu yang hadir semuanya. Eh, Berapa lama ya saya di SQ? Alhamdulillah saya baru bergabung sejak 19 tahun yang lalu, Coach Eka. Ya, jadi Subhanallah. Baru baru ya 19 19 tahun. tahun. Ya, Alhamdulillah. Di 2004 insya Allah. Subhanallah. 19 tahun di SQ, kata baru 19 saja. Kira-kira menurut Bapak Ibu teman-teman semua yang memiliki talent DNA seperti Coach Haris ini, kira-kira talent mana yang bekerja? Oh iya, di sini sebelum kita lebih jauh, Bapak Ibu, kita melihat ada beberapa warna di talent DNA dari Coach Haris. Ini adalah menunjukkan domain. Ada warna kuning, merah, biru. Biru menunjukkan drive. Ini menunjukkan bagaimana ingin maju ke depan, gitu ya, dorongan terdalam. Sedangkan kuning adalah bagaimana dorongan seseorang untuk membangun relasi, hubungan dengan orang lain. Dan yang berwarna merah, network. Itu adalah bagaimana seseorang ingin mewujudkan impiannya menjadi kenyataan. DNA, Drive, Network, Action, akronimnya begitu ya. Oke, menarik Ustadz Haris, 19 tahun. Boleh cerita Ustadz, 19 tahun apa yang dialami, yang dilalui oleh seorang Ustadz Haris di ISQ Group selama ini? Yang saya tahu kan, banyak sekali kisah perjalanan seorang Ustadz Haris. Di awal ketika bergabung, memutuskan seperti apa, kemudian di tengah perjalanan ya termasuk dengan saya juga ya, kita sempat sama-sama di satu kantor cabang ISQ Sulampa, Sulawesi Maluku, Papua. Lalu kemudian bahkan Ustadz Haris bukan hanya di Makassar, di Sulampa, berkeliling lagi. Kita awali cerita bagaimana awalnya Ustadz Haris gabung dengan ISQ Group. Boleh sharing Ustadz? Baik, Coach. Terima kasih. Izin Pak Ari. Alhamdulillah, tentu semua karena perjalanan, mudah-mudahan semua karena izin dan tuntunan dari Allah. Saat itu di 2004, saya masih ingat, saya ikut training profesional, Coach Eka. Trainer saya waktu itu Pak Rinaldi, saya ada insya Allah sini ada, di angkatan 6 profesional saat itu 2004, dan 3 hari mengikuti training.
Namun saat itu jujur saya katakan bahwa saat itu saya masih banyak pertanyaan, masih banyak karena baru kenal ya, baru tahu eh, saat masuk itu baru tahu oh ini ESQ. Tapi saya belum belum banyak apa namanya, saya masih on off juga, tidak fokus. Kemudian bulan berikutnya ada informasi ada training kembali yaitu training reguler. Saat itu angkatan 14 masih di tahun yang sama. Kemudian daftar kembali ikut training reguler di hotel yang sama saat itu dan saya niatkan memang saat itu 2 hari reguler untuk ikut dari awal tuntas dan disitulah kemudian saya mendapatkan manfaat ya pencerahan situ apa yang saya backgroundnya pesantren Coach Eka. Saya dididik di pesantren sekian tahun lamanya dan setelah ikut training ada sesuatu yang pertama menguatkan dan bahkan lebih menguatkan dari sisi keyakinan di training tersebut ya sehingga ketika saya gabungkan dua hal tadi itu ternyata semakin kuat keyakinan itu semakin kuat eh, apa yang diajarkan di SQ dan semakin mantap saat itu sehingga di bulan berikutnya masih di tahun yang sama saya kurang lebih mungkin di angkatan 30 training eksekutif saat itu antara 30 atau 31 di JHCC saya kemudian coba untuk datang berjumpa dengan seseorang di balik training ESQ yang saya ikuti sebelumnya ya dan qadarullah Allah tuntun dan kemudian berjumpa langsung dengan Pak Haris saat itu di belakang layar dan menyampaikan terima kasih sekaligus memberanikan diri untuk menyampaikan jika diizinkan Pak saya ingin menjadi bagian dari apa yang disebarkan di training ESQ dan Masya Allah dengan sangat rendah hati Bapak kemudian saya diterima dan bahkan Bapak mengatakan saat itu mohon maaf belum ada proses rekrutmen HRD mungkin saat ini dan Bapak menyampaikan karena itu hari Ahad hari Minggu oke kalau gitu besok hari Senin datang aja ke kantor ketemu sekretaris saya dan saya hadir kantor dan qadarullah Coach Eka saat itu Allah lancarkan semuanya dan hari pertama datang langsung kemudian diterima langsung saya tanpa membawa berkas apapun karena hanya disuruh datang kemudian langsung ya minggu ini ada training peduli pendidikan saat itu uh, langsung siap-siap bergabung jadi tim di training peduli pendidikan ya Masya Allah hanya 2 atau 3 hari setelah itu saya langsung gabung di sebuah training peduli pendidikan karena saat itu saya masih terikat dengan sebuah lembaga pendidikan juga mengajar sehingga di sela-sela training misalnya ada satu sesi kemudian eh, apa namanya saya izin ke trainernya mohon izin untuk sebentar ada mengajar di tempat yang lain terlebih dahulu. Ya, itu berlangsung selama 2 bulan sampai kemudian saya memutuskan untuk benar-benar resign dari tempat yang lama dan sepenuhnya bergabung dengan ESQ dan alhamdulillah sampai saat ini. Begitu banyak perjalanan yang bersamai dengan guru kita yang luar biasa. Sejak awal saya lihat jadi peserta sampai kemudian berbagai macam yang dilalui oleh ESQ bersama guru kita, saya melihat tidak ada yang berubah, Coach. Dalam arti apa yang menjadi visi, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi itu dituliskan dalam buku, tidak ada perubahan dan itu saya menjadi tenang. Menjadi kenapa? Karena sebuah keistiqomahan perjuangan yang saya lihat di ISQ ini. Mungkin begitu, Coach. Wah, subhanallah Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk Ustadz Haris ini. Kisahnya luar biasa di awal tadi ya. Setelah 2 kali ikut training, kemudian semakin menguatkan tadi kalimatnya beliau. Lalu kemudian memberanikan diri di event training berikutnya, menjumpai sosok di balik training ISQ, datang langsung, bahkan menyampaikan langsung ingin menjadi bagian. Boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat, kira-kira talent DNA yang mana yang bekerja dari seorang Ustadz Haris. Monggo tuliskan di sana.
Ustadz, bantu saya. Apa yang membuat Ustadz begitu memiliki dorongan gitu, ingin bergabung dengan ISQ? Tadi kan kesamaan dari apa yang dituliskan oleh guru kita, Pak Ari, di bukunya hingga saat ini. Boleh tuliskan, Ustadz Haris. Boleh sampaikan, Ustadz Haris. Kesamaan apa? Ustadz melihat sesuatu yang bulat dari guru kita, keyakinan gitu kah? Atau ada sebuah misi perjuangan atau yang relate dengan Ustadz? Kalau apa ya? Saya nggak tahu nih Coach Eka kemudian memilihkan kapal pinisi. Sebenarnya ada filosofinya nih kalau bahwa Itu ada hubungannya dengan kapal pinisi ya. Oh, dari Sulawesi Selatan Coach, dan kapal pinisi ini kan di kebetulan kampung orang tua saya di Bulukumba. Ini ah, kan filosofinya kan ada dua tiang itu menunjukkan dua kalimat syahadat gitu ya. Kuatnya sebuah apa namanya tujuan gitu ya. Kemudian ada 7 layar itu kan melambangkan 7 ayat surat Al-Fatihah gitu ya. Dan Masya Allah dengan eh, simbol atau filosofi itu juga ya itu yang dibawa oleh ISQ kan, itu yang dibawa oleh Pak Ari. hmm. Eh, Tujuan kita, mission kita dan sebagainya itu kan tidak lepas dari apa perjanjian kita. Jadi semakin ke sini apapun yang apa tantangan dan sebagainya eh, yang terjadi, saya melihat itu, Coach. Jadi saya melihat eh, ini adalah bukan lagi sebuah pekerjaan bagi saya, ini adalah sebuah tempat di mana eh, jadi apa perjuangan gitu ya. Itu yang membuat saya semakin apa semakin eh, tetap meyakini gitu ya ada di sini. Itu mungkin Wah, Coach. indah sekali penjelasannya Ustaz. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat. Yang memiliki talent DNA yang sama dengan seorang Ustaz Haris. Seperti itu atau tidak bekerjanya talent DNA Anda di keseharian Bapak Ibu semua. Bayangkan tadi begitu mendapatkan mantap dengan tujuan, istilahnya Coach Pui tadi ya, purpose-nya makin clear gitu, tujuannya dipegang teguh dan meyakini itu. Oh, ini adalah sesuatu yang baik, yang benar, prinsip kalau boleh saya katakan demikian Ustaz ya. Itu menjadi Ya, sesuatu yang menguatkan seorang diri Ustaz Haris. Kita lihat mobil beliau bekerja, lalu kemudian bisa memulainya, courageous beliau datang langsung untuk menghubungi Dokter Ari, untuk menjumpai Dokter Ari dan menyampaikan niatannya. Ini luar biasa. Lalu kemudian beliau melihat juga ada impact yang diberikan untuk kebaikan keluar sana karena ingin memberikan menjadi bagian, memberikan kontribusi juga di sana. Saya lihat signifikan juga. Terima kasih juga dituliskan ada inisiator kata Pak Beni. Lalu kemudian seorang Ustadz Haris itu menjadi memegang teguh dengan filosofi kapal pinisinya tadi ya, semakin kuat dengan tujuan, dengan prinsipnya. Itu dia seorang Ustadz Haris. Dan yang menariknya datang ke ISQ lalu kemudian tadi kan disampaikan ada penyampaian bahwa rekrutmen secara formal HR-nya itu HRD-nya itu belum ada gitu. Tapi kemudian Ustadz Haris yakin aja masuk aja bergabung saja dengan ISQ. Bahkan langsung terlibat dalam training gitu. Apa Ustadz yang mendorong itu kan belum rapi gitu, hitam dan di atas putihnya juga saya yakin belum ada Ustadz. Tapi Ustadz langsung gabung terlibat, langsung ikut training, bahkan di sela-sela training izin dulu karena masih terikat selama 2 bulan bolak-balik di sela training hilang. Siapa trainer yang mengalami hal itu dengan Ustadz Haris? Boleh ketik di kolom izin dahulu ya, paling satu sesi mungkin gitu ya. Apa yang mendorong hal itu Ustadz? Boleh tulis di kolom. ya tadi Coach ya, karena pertama saya eh, bukan saat itu memang bukan semata-mata ingin cari tempat bekerja. Kalau kan sebelumnya sudah bekerja juga ya, sudah tapi begitu ikut training, kemudian merasakan sesuatu yang nggak tahu lah apa perasaan apa, pokoknya adalah sesuatu di dalam diri, kemudian ini sesuai eh, cocok dengan apa yang diri saya, maka ya ya sudah langsung saja gitu ya gitu. Dan apa namanya saat itu saya masih ingat kurang lebih baru sebelum penempatan ya baru ada kemudian surat apa itu apa sebenarnya penugasan itu ya di tahun 2007 baru saya
oh ada SK gitu ya untuk penugasan keluar dan sebagainya. Mungkin saat itu 2007 nggak salah ya coach ya. Kemudian untuk pertama kali ada penempatan Penugasan trainer ke berbagai wilayah ya. istilah dulu Pak Bapak itu Gerunda mengistilahkan setiap wilayah daerah itu harus ada apa ya? Ada ya, penanggung jawab lah gitu ya setiap ini. Kemudian saya salah satu bagian dari beberapa teman-teman saat itu yang ditugaskan kebetulan juga bersama dengan Coach Eka ya di wilayah Indonesia bagian timur. Makassar waktu itu Ustaz ya. Tahan dulu Ustaz. Sebelum kita cerita ke sana, ini menarik juga nih. Berarti dorongan seorang Ustaz Haris tadi Bapak Ibu sudah clear, tuliskan juga di kolom chat pemahaman Anda. Kita melihat bagaimana courageous beliau bekerja ketika sudah memiliki keyakinan akan prinsip yang diyakini benar, itu nobelnya tadi ya kan. Meyakini akan nilai-nilai kebenaran yang dipegang teguh selaras dengan tujuannya, ditambah dengan courageous membuat beliau berani untuk maju menghampiri Dr. Ari. Begitu. Bahkan inisiatornya beliau muncul untuk memulai gitu, tidak menunda-nunda lagi. Ini dia yang menarik. Lalu kemudian menyampaikan hal itu kepada Dr. Ari. Dan yang menariknya lagi, beliau setelah 2 kali ikut training secara tidak langsung pemahamannya lebih kuat tentang ESQ. Betul begitu ya, Ustaz Haris ya? Semakin selaras dengan misinya, bahwa tujuannya untuk apa, kolektor beliau menguatkan itu kalau saya melihatnya. Pak, sama tidak dengan Anda? Ketik di kolom chat. Membuat beliau semakin kuat, ingin memberikan kontribusi juga menjadi bagian, energizernya pun muncul di sana. So inilah dia Ustadz Haris, waduh, coach Ustadz kita yang hari ini sudah 19 tahun di ESQ. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Haris, luar biasa. Dan ini menarik nih, setelah perjalanan itu kan, ya kita di 2007 yang Ustadz sampaikan tadi, para trainer kemudian beberapa dipilihkan untuk berkeliling, waduh, untuk menjadi PIC di beberapa wilayah. Sharing Ustadz ketika awal penempatan tugas dahulu, lalu kemudian Ustadz Haris itu ditempatkan di mana saja, boleh cerita. Nah, ada kisah juga nih antara kita berdua nih ketika di Makassar saya belajar dari seorang Ustadz Haris. Jadi Bapak Ibu saya waktu itu masih unyu-unyu gitu ya. Saya belajar dari guru saya ini Ustadz Haris yang membimbing ketika saya di Makassar, saya itu dengan Ustadz Haris. Ini Ustadz, ceritakan Ustadz. Baik Coach, nanti tambahkan ya, seingat saya waktu itu memang ya layaknya kita sebagai seorang murid, sebagai santri, sebagai karyawan, kita ditugaskan gitu ya. Apalagi kemudian kita ditanamkan saat itu bahwa setiap jengkal tanah ada 165 gitu ya. Itu semakin apa ya, sehingga tidak ada pilihan kemudian kecuali ya kita harus menjalankan amanah ini. Dan saat itu di Makassar gitu ya, memang terus terang tambah bahagia karena itu memang bukan kampung sih, memang asal ya di Sulawesi Selatan, tapi kali ini kan tempat yang berbeda. Dan saya meninggalkan Sulawesi Selatan itu kan dari SMP coach ya, jadi belum banyak inilah di sana. Dan ketika kembali ke sana, Masya Allah ada sebuah misi yang lain juga menyebarkan 165, tapi ada sebuah perubahan sistem manajemen saat itu ya, yang dari pengelolaan kantor ISQ yang mitra menjadi cabang saat itu. Betul Coach ya. Dan saat itu tentu satu tantangan tentu sendiri ya. Tapi kemudian bersama Coach Eka kemudian mencoba untuk bagaimana supaya ini bisa solve, belajar dengan filosofi hidup orang Makassar itu kan, ada namanya Siri Napace gitu ya, yaitu mereka adalah menjaga harga diri dan apa namanya prinsip hidup ya. Sehingga dari situ kemudian nggak bisa sembrono, dia harus pelan-pelan, harus mensolve. Mereka adalah orang tua kita, sehingga dengan tetap menghargai, tetap membangun hubungan silaturahim, tapi juga ada misi gitu ya, pendirian yang kita bawa. Maka alhamdulillah itu berjalan dengan sangat baik, sangat lancar, bahkan sampai sekarang pun sampai tetap berhubungan baik dengan semua para tokoh, para alumni yang ada di sana. Sampai saat ini pun juga demikian, Coach. Dan alhamdulillah di beberapa wilayah daerah yang baru dibuka pun
hingga saat ini kita masih tetap berhubungan baik dengan beliau-beliau. Bahkan ada beberapa itu yang eh, senantiasa menyampaikan gitu ya, apa kabar dan sebagainya itu eh, di luar Makassar, maksudnya di beberapa daerah di sekitarnya. Itu mungkin Coach silakan, mungkin ada yang tambahkan. Ini menarik Bapak Ibu. Kami para trainer ISQ di 2007 itu berpindah, ditempatkan tugas oleh Gurunda ke beberapa wilayah, beberapa kota. Saya dan Coach Haris ditempatkan di Makassar. Ini bagaimana ada peralihan pengelolaan ketika itu supaya lebih gencar lagi gitu ya Ustaz Haris ya. Peralihan dari mitra menjadi kemudian cabang. Dan ketika mitra awalnya dikelola oleh teman-teman alumni dan sekarang dikelola oleh internal ISQ Group. Yang disampaikan tadi oleh Ustadz Haris, kira-kira talent DNA yang mana yang bekerja, teman-teman semua Bapak Ibu sekalian, tulis di kolom chat. Tetap membawa misi, setiap jengkal tanah ada 165, membantu perjuangan 165, tapi di sisi lain menyadari kondisi yang dihadapi adalah sebuah wilayah yang memegang teguh kearifan lokalnya, kalau saya katakan. Boleh gitu ya Ustadz Haris ya? Budaya sirina pacenya, harga dirinya. Sehingga kemudian yang saya lihat pun demikian di lapangan. Ketika itu saya ngekor ke Ustadz Haris. Apa yang disampaikan oleh beliau benar sekali, tetap menghargai yang menjadi tokoh alumni di sana, pendekatannya begitu tidak tersembrono, tadi kalimat beliau tidak terburu-buru. Kira-kira talent DNA mana yang mana tuh yang bekerja dari kalimat-kalimat seorang Ustadz Haris? Tulis di kolom chat. Sehingga kemudian hubungannya terbangun dengan luar biasa, bahkan hingga hari ini. Dan kalau saya lihat sih smooth sekali ya Ustadz Haris, betul ya? Iya, betul. Boleh ceritakan Ustadz, bagaimana kalian itu? Dan ya terkesan ya berjalan begitu saja. Boleh sharing Mbak? Kalau saya lihat sih memang pendekatannya tidak apa ya, tidak murni secara apa ya manajerial saat itu ya. Kita benar-benar datang silaturahim, akhirnya berkenal dengan keluarganya gitu ya, bukan hanya beliau tapi semua keluarga gitu ya, dekat. Bahkan sampai saat ini saya sangat dekat, bahkan menganggap beliau adalah orang tua spiritual saya. Padahal itu adalah ya, itu beliau apa namanya eh, eh, apa ya ipar ya, orang tua anak salah satu anak beliau, orang tuanya istilahnya eh, mertuanya gitu ya, yang di Kendari ya, Bunda itu Ramlah itu, sampai saat ini pun juga sering berhubungan, bertelepon dan sebagainya gitu ya. Jadi sampai segitu membangun relasi bagi saya bukan hanya sekedar pekerjaan ya, tapi ini memang tentu kita ingin kepada siapapun lah kita ingin bangun hubungan, dan insya Allah itu tujuannya kan untuk apa yang menjadi keinginan kita untuk menyebarkan 165 itu kan tercapai juga, dan terbukti memang sampai saat ini pun beliau yang di Kendari ini juga tetap dengan Coach Opi ya, tetap Ya, berjalan betul misi sekali. tersebut. Terima kasih Gitu. Ustadz Haris, menarik sekali. Ada sebuah misi luhur dari Gurunda tentang ISQ di wilayah Sulampak, khususnya Sulawesi Selatan. Ustadz Haris kemudian datang ke sana, merangkul orang tua kita, kemudian dengan harmoninya, betul ya, harmoni yang dibungkus dengan dengan nobelnya yang kuat, guru kita menyampaikan yang luar biasa. Ini unik katanya Ustadz Haris ini. Signifikan, ingin memberikan dampak arti yang bukan dengan penampilan tapi dengan nilai-nilai, dengan nobel. Masya Allah, benar sekali Gurunda, Masya Allah. Ini yang kemudian membuat seorang Ustadz Haris dengan ciri khasnya, pendekatan yang berbeda, merangkul orang tua kami di sana, sehingga kemudian nyambung dengan mereka, bahkan interaksinya terus hingga hari ini. Kemampuan mengambil informasinya, kolektor tentang seperti apa yang dihadapi, itu menarik juga, tapi nobel dan signifikannya itu yang menjadi core-nya seorang Ustadz Haris, menjadi bara apinya yang menyala-nyala, ditambah dengan beberapa talent yang lain, dikombinasikan harmoni bagaimana membangun hubungannya, artikulatif juga menjelaskan kepada kepada tokoh di sana sehingga kemudian paham apa yang sedang dilakukan oleh manajemen ISQ, dan courageous tentu hadir juga di sana. Tapi yang menariknya itu tadi, tidak sembrono tadi itu adalah kira-kira aversifnya jalan, betul tidak Bapak Ibu? Oh, kehati-hatian dengan resikonya, tidak main jebret aja gitu ya, sadar ya.
Dan yang menarik kan kita di Makassar itu keliling tuh Ustaz. Saya kan ranah yang saya tidak tahu tuh ketika di Makassar. Ini jadi cerita nostalgia Makassar nih Ustaz ya. Itu Ustaz Haris tuh yang ngajakin saya untuk keliling dari boleh Ustaz yang cerita deh dari satu kota ke kota yang lain itu gimana tuh menebarkan misi 165 di setiap wilayah, setiap jengkal tanah. Boleh Ustaz? Alhamdulillah ya. Ini juga saat itu masih ingat sekali Pak Beni ya, yang support kendaraannya untuk bisa kita kemana-mana. Ah iya Pak Beni Pak ini ya. Beni operation itu saat itu ya. Makasih memastikan betul ini kendaraannya sudah nyampe belum, gimana dan sebagainya itu Pak Beni dulu waktu itu. Dengan bersama dengan tim ya, Coach Eka saya itu bahkan beberapa kali juga berdua ya gantian nyetir itu sampai ke ujung Sulawesi Selatan itu di Luwu Utara, Luwu Timur gitu. Eh, kita ya dengan misi setiap jengkal tanah tadi itu kemudian kita menyebarkan di setiap daerah itu kita ketemu dengan siapapun yang memungkinkan untuk bisa menjadi kepanjangan tangan kita menyebarkan ini, menyebarkan misi ini. Bahkan kemudian meluas ke beberapa wilayah saat itu yang ditugaskan ya Coach ya. Mungkin Dan yang seperti saya itu ingat Coach. itu Jadi Ustadz Haris itu setiap datang ke wilayah pasti aja ada tokoh alumni yang dikenal gitu, yang dekat gitu. Gimana tuh awalnya Ustadz? ya sebenarnya sama saja awalnya yang belum dekat, lalu kemudian kita belajar dari Gurunda juga tentang bagaimana metode-metode apa namanya itu matching mirroring, tapi mungkin belum istilahnya ya. Contoh ketika awal-awal itu ingat training Uruli pendidikan pertama di Makassar saat itu, ya saat itu eh, untuk lebih memuluskan pendekatan dengan tokoh tadi, saya izin ke trainer, boleh nggak orang tua saya mau saya ikutkan. Tujuan saya sebenarnya selain supaya mentrainnya kan juga supaya eh, ada komunikasi antara orang tua orang sana asli gitu ya, supaya dan alhamdulillah itu benar saya kenalkan orang tua saya kepada beliau dan pembicaraan antara orang tua yang ini dan yang lama tinggal di situ dan itu yang alhamdulillah semakin memuluskan gitu. Masya Allah. Masya Allah, berarti diketemukan ya kedua orang tokoh asli Sulawesi Selatan yang salah satunya adalah orang tua seorang Ustadz Haris. Menarik Ustadz Haris. Oke, baik. Alhamdulillah Ustadz Haris, kita lanjutkan nih, tidak terasa nih waktu kita. Ustadz Haris, kan Ustadz Haris juga berikutnya kan berkeliling juga tuh. Saya ditinggalkan tuh di Makassar oleh Ustadz Haris. Berkeliling ke beberapa kota yang lain, lalu kemudian ceritakan juga sempat menjadi kepala cabang juga tuh. Ada hal yang menarik tidak? Ada apa ya? Sebuah kejadian ketika Ustadz Haris berkeliling ke berbagai kota ataupun dalam penugasan yang menjadi sebuah kisah sukses orang Ustadz Haris. Boleh sharing? Baik Coach, jadi saat itu 7 bulan di Makassar, kemudian diamanahkan untuk ke Kalimantan Selatan, untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah saat itu. Di sana pun juga ada tantangan tersendiri ya, wilayah baru bagi saya, tapi kemudian alhamdulillah bisa akrab dengan beberapa sana, lalu kemudian 3 bulan saat itu nggak lama, kemudian pindah lagi ke Makassar, Coach. Ya, betul, Ya, balik lagi Makassar. balik lagi ya. Jadi dulu kan kita nomaden ya pindah-pindah gitu ya, barang-barang Makassar pindah lagi ke Kalimantan Selatan. Selatan saat itu pindah ke Makassar, bilang ini kasihan barangnya pindah-pindah, akhirnya sebagian barang saya itu akhirnya diberikan lah dan sebagian dijual di sana gitu. Saya nggak bawa pulang lagi ke Makassar. Dan setelah itu kemudian balik Jakarta dan terakhir penempatan setelah Jakarta Medan, kemudian balik ke ke Surabaya waktu itu ya, Jawa Timur. Masya Allah, eh, banyak ilmu pelajaran yang saya dapatkan di wilayah terakhir itu di Jawa Timur juga, karena eh, apa ya, kampung kedua lah istilahnya, karena memang lahir di Sulawesi Selatan, tapi saya juga lama separuh hidup juga di Jawa Timur saya, gitu ya, di Ponorogo gitu ya, beberapa tahun, eh, dan jauh lebih lebih akrab lagi di sana, gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini juga banyak sekali saudara yang ada di sana dan suatu ketika saat itu eh, terjadi ada sebuah ini ya kesalahpahaman ya di internal kemudian
qadarullah Bapak saat itu telepon, ya mohon izin Pak, saat itu telepon dan saya lagi training waktu itu di outbound saat di lapangan itu ya. Kemudian eh, Bapak minta selesaikan dan kemudian saat ini kamu sementara untuk ngambil alih sebagai kepala cabang sambil menyelesaikan apa yang menjadi kesalahpahaman tersebut. Gitu, Coach. Dan Alhamdulillah itu juga berjalan dengan baik, lancar, hingga akhirnya kemudian bisa menyelesaikan. Berarti berpindah-pindah tempat tadi, beberapa kota, lalu kemudian di Jawa Timur juga, bahkan sempat menjadi direct langsung dari guru, luar biasa, dari guru kita juga menyampaikan kepada seorang Ustadz Haris, dan beliau, ya Ustadz Haris yakin banget dengan apa yang disampaikan, kemudian menjadi penengah di balik kesalahpahaman yang terjadi. Bahkan Ustadz Haris menjadi pimpinan cabang saat itu ya di Jawa Timur gitu ya. Dan menerima amanah itu hanya dengan direct call dari Gurunda langsung to the point. Waduh, ini ngobrolnya bekerja lagi. Sekali lagi subhanallah, tepuk tangan buat Ustadz Haris Bapak Ibu. Nah Ustadz Haris, sekarang kan Ustadz Haris tuh di kampus tuh, di ISQ Business School. Apa bedanya kan kalau sebelumnya training gitu kan, saat ini menggawangi Menara 165 nih, menjaga para mahasiswa nih. Sebagai kaitannya sebagai Kaprod di manajemen dan juga koordinator bidang karakter. Apa hal yang sama, apa yang membuat Ustadz Haris tetap dengan totalitasnya gitu, bantu kamu, boleh sharing. Ya, ini sebuah tantangan terbaru sebenarnya ketika kemudian diamanahkan atau ditarik ke Jakarta untuk bersama dengan mahasiswa. Tapi sebenarnya dari sisi misi justru ini bagi saya eh, lebih luas lagi, Coach. Lebih luas dalam artian mengurusi mahasiswa, apalagi kemudian secara spesifik Gurundam setiap kali ini mengamanahkan pastikan sholat, pastikan gajinya anak-anak, gitu ya. Eh, lebih luas dalam artian gini, pertanggungjawabannya bukan hanya secara fisik mahasiswa saat ini sampai lulus, tapi juga bagaimana mereka bisa baik secara karakternya, sholatnya, ngajinya, gitu ya. Ya, sehingga beberapa hal yang kemudian atas arahan dari para pimpinan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, mulai dari kegiatan uh, Al-Qur'annya, ada kemudian kita adakan tes baca Al-Qur'an di baik itu di tengah-tengah atau di akhir. Kemudian kita adakan juga di awal, screening awal waktu masuk kita tes Al-Quran seperti apa. Kemudian kita adakan mentoring-mentoring yang alhamdulillah berjalan hingga saat ini, gitu ya. Ya, jadi bagi saya memang lebih luas dalam artian mereka adalah mahasiswa ini eh, bukan sekedar kuliah, tapi mereka adalah pewaris 165 yang kita kan terbatas nih, Coach ya. Ya, Pak Aris sering mengingatkan bahwa kita umur kita terbatas, justru ada orang-orang yang harus kita siapkan untuk terus menyebarkan misi ini. Gitu. Seperti itu, Coach. Jadi justru dengan di kampus IBS ini bagi seorang Ustadz Haris ini justru menjadi sesuatu yang lebih luas lagi, meneruskan pewaris misi tadi gitu ya, pewaris 165 luar biasa. Loh, Coach Uwi, mission purposeful luar biasa, noble beliau, signifikan beliau, keluar banget kan di IBS, ISQ Business School. Bapak Ibu yang punya putra putri yang di usia SMA sekarang gabung dengan ISQ Business School, ada Ustadz Haris yang akan membantu menggawangi, menjaga putra putri Anda. Silakan hubungi teman-teman. Ini menarik Ustadz Haris. Jadi tetap misi itu menjadi dorongan utama seorang Ustadz Haris. Bahkan tadi ada mengecek, mengcross-check tes baca Qurannya di awal, di tengah, di akhir. Saya lihat ini inisiator seorang Ustadz Haris, inovatif seorang Ustadz Haris muncul juga di sana. Sehingga kemudian memastikan para mahasiswa ini memiliki kesamaan energi gitu ya. Terjaga sholatnya, ngajinya. Ini menarik. Subhanallah. Ini waktu juga nih Ustadz Haris, terakhir saya kasih pertanyaan untuk Ustadz Haris, mohon izin. Ustadz, boleh bantu dok, hal apa, aktivitas apa yang membuat seorang Ustadz Haris itu yang menarik kan di balik tegasnya Ustadz Haris, misi yang luhur, lalu kemudian tetap lembut, gitu, harmoninya itu jalan, tapi kemudian mampu menjaga, tahu resiko, tapi di sisi lain juga mampu membuat orang menjadi paham.
hal apa yang menurut Ustadz Haris dalam aktivitas yang membuat Ustadz Haris itu agak berat ataupun mungkin membuat seorang Ustadz Haris agak susah gitu menjalankannya aktivitas tersebut ataupun ya agak susah hati gitu. Boleh cerita dong? Saya yakin ada sisi itu juga. Siap. Eh, Mungkin yang lebih ini Coach ya, yang saya rasakan itu memang sesuatu yang sifatnya monoton dalam artian hanya di belakang meja berhitung dengan angka, dengan ini yang dalam waktu yang lama gitu, itu mungkin yang agak challenges ya. Eh, karena memang sekarang sebagai di prodi ya, memang harus memang ada beberapa yang sifatnya administratif, memang perlu penyesuaian itu. Tapi saya sadari itu coach memang perlu tantangan ya, memang perlu terus biasa ya itu memang kekurangan ya. Eh, Gimana apa namanya hal-hal yang sifatnya data dan sebagainya gitu. Sehingga pernah suatu ketika itu coach yang saat di Surabaya itu ya cabang itu ada sebuah amanah gitu ya yang dulu masih ingat mungkin ada laporan yang CFW ya. Oh iya betul. Itu kan Nah, ada yang yang client itu folder itu ya. betul gitu ya. Masya Allah ini amal solehnya Cisasli kalau nggak salah ya. Saat itu memang ada deadline isi dan sebagainya. Saat itu saya sedang training di mana itu di NTT Kupang gitu Hmm. ya. Sedang menyiapkan training besoknya, tapi laporan itu harus selesai memang. Dan saya baru menyentuh hal itu sebagai tadi yang cabang tadi. Jadi Eh, pimpinan cabang nih betul. Nah, alhamdulillah kita menyelesaikan sampai larut malam gitu ya. Gitu. Dan qadarullah besoknya tumbang dan eh, sempat mengisi training sehari, berarti 2 hari, sehari dan hari keduanya tidak bisa lagi karena ternyata setelah ke dokter saya kena demam berdarah dan nggak boleh tampil. Masya Allah itu eh, apakah segitunya Aduh, gitu ya untuk urusan gitu, Masya Allah. ini menarik nih Ustadz Haris nih luar biasa nih. Jadi ketika berkaitan dengan dunia pekerjaan, karena tahu ada misi luhurnya dijalankan terus, walaupun ada penat stres tadi dengan data-data, sesuatu yang detail, angka-angka gitu kan disampaikan oleh beliau, tapi beliau tidak sharing juga dengan orang lain, tidak berdiskusi, tidak bertanya. Ini menariknya adalah ketika beliau dari sisi kontemplatifnya di bawah, jadi fokusnya pokoknya nggak dipikirin, nggak dirasakan, jalan aja terus tuntaskan kerjaan sambil training gitu kan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ya menyamakan semuanya, ini adalah bagian dari pekerjaan yang beliau lakukan saja, tiba-tiba tumbang, tiba-tiba di hari keduanya begitu project beliau dalam kondisi yang drop seperti itu. Sisi lain juga kolaborator beliau di bawah nih, tidak sharing, tidak discuss dengan timnya juga, tidak meminta bantuan, dilakukan sendiri saja, tidak memaksimalkan potensi yang ada. Jika kemudian seorang Coach Haris tidak menyadari dirinya dalam kondisi down bahkan drop. Nih di misi luhur pekerjaan menjadi sesuatu yang utama dari Saudara Haris. Ada something kalau di menit-menit terakhir mungkin pernah ada komplain juga dari orang di rumah kan ya, seorang Ustadz Haris yang porsi dengan dunia kerjaan aja. Dari senyumannya sih boleh sharing kan juga nih Ustadz Haris. Ada komplain-komplain kan dari orang rumah atau bagaimana? Mungkin satu hal yang apa ya lumrah saja ya ketika ada waktu-waktu tertentu yang diinginkan oleh anak, oleh keluarga untuk bersama, Hmm? tapi saat itu kita memang masih dalam tugas ya, harus diselesaikan sehingga memang terkadang juga tanda kutip komplain lah istilahnya. Kok nggak libur? Kok ini kan tanggal merah, ini kan weekend misalnya kadang-kadang. Tapi sejauh itu bisa dikomunikasikan, disampaikan jauh-jauh hari ya, insya Allah bisa 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 difahami. Cuma kadang-kadang kan ada Ah, yang case yang tertentu yang mendadak gitu ya, Coach ya. Ya, ya mendadak itu yang kemudian kadang-kadang kok gitu dan sebagainya ya. Itu yang memang bagaimana kita kemudian mengkomunikasikan lagi lah gitu, Coach ya. Sampai-sampai kemudian saya masih ingat itu saya baru sadar artinya tahu sih, tapi baru sadar dan baru memanfaatkan ada istilah apa cuti itu setelah di ISQ Business School.
Oh bisa ya kita ambil cuti gitu ya. Pada menurut saya eh, waktu libur dan ini di luar train dan sebagainya ada cuti bersama itu saat itu saya cukup gitu loh. Tapi kemudian oh iya ada cuti-cuti bisa sisa yang bisa kita manfaatkan untuk eh, bersama dengan keluarga. Mungkin gitu Coach. Ustadz Haris, terima kasih banyak misi luhur yang dipegang teguh tadi, lalu kemudian lupa bahwa ternyata cuti itu bisa ngambil juga di luar yang cuti bersama. Gue baru paham setelah di School Business School. Dan ini menariknya yang memberitahu adalah orang rumahnya gitu ya. Ada loh. Ini yang menarik. Boleh jadi karena menyamakan gitu ya kondisi yang di dunia pekerjaan yang di rumah pun mengerti. Saya yakin boleh jadi di sisi itu sih. Kalau kita lihat di bottom jalan beliau ada equitable di sana, equitable di bawah rendah. Sehingga menganggap apa yang dilakukan ya orang rumah pun paham lah, ngerti lah gitu lah. Ya caring, saya yakin caring juga seorang ustadz kepada keluarga, tapi lupa juga bahwa kok hari libur ada aktivitas sih gitu. Dia membuat beliau lupa untuk menjelaskan dan mungkin caring beliau di bawah tadi juga gitu ya. Dan yang menariknya, beliau mampu menjelaskan dengan artikulatifnya kepada keluarga. Bahkan kalau jauh-jauh hari itu lebih aman-aman saja. Dia kalau dadakan tadi, ya beliau tetap mampu menjelaskan juga pada akhirnya. Dan Haris dengan misinya, kapal finisi itu, kalau sudah punya misi luhur, kan ada istilahnya tuh Ustaz, kalau saya boleh ambil kalimat teman-teman kita di Sulawesi Selatan. Sekali layar terkembang, waduh, pantang biduk surut ke tepian. Berlayar saja udah di Ustaz Haris. Lupa kalau bisa ngambil cuti, lupa untuk bisa ngajak keluarga main juga. Karena misi luhurnya. Tepuk tangannya dia buat Ustaz Haris, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Boleh seringkan ketik di kolom chat siapa yang memiliki pengalaman yang sama atau talent DNA Anda mirip dengan seorang Ustadz Haris. Bapak Ibu, Alhamdulillah tidak terasa kita berada di penghujung sesi dan ya saya harus kembalikan sesi kita ini kepada sahabat kita, kepada Kahani. Yang mau bertanya ketik di kolom chat, monggo silakan Kahani di sesi akhir boleh langsung bertanya. Baik, Coach Eka. Terima kasih, Coach Eka dan Coach Haris. Mungkin Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, bisa diketikkan di kolom chat ya. Dan easy reminder kembali, nanti di akhir sesi, saya akan mengumumkan siapa nih yang mendapatkan free free 3 live tools talent DNA untuk pemenang giveaway-nya. Oh, Bu Erna sama ya. Di top 10-nya sama dengan Ustadz Haris, punya kolektor, punya Nobel, punya aversif. Waduh, luar biasa. Secara tidak langsung boleh ketik di kolom chat Bu Erna Sri. Kejadiannya, kesehariannya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Haris tadi. Nah, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, mohon ketikkan di kolom chat. Karena seru banget nih. Tadi pembahasan mengulik talent DNA-nya Coach Haris bersama Coach Eka. Oke Coach, ada yang bertanya nih Coach. Dari Ya, Ibu Erna Sri. Coach izin bertanya, bagaimana cara menyampaikan kebenaran yang semestinya disampaikan, tapi nggak menyinggung perasaan? Tegas tapi halus. Nah, boleh wah, silakan Coach. tegas tapi halus. Ini ilmunya Ustadz Haris nih. Ustadz Haris yang harus jawab nih ya. Oke, yang menarik kalau kita belajar kan Ibu Erna juga punya kolektor. Bu Erna boleh mencari detail terlebih dahulu informasinya. Kira-kira orang yang akan Anda sampaikan seperti apa dia. Sehingga Ibu Erna bisa lebih paham dengan seseorang yang akan dihadapi. Itu yang dilakukan oleh Ustadz Haris tadi. Ketika berinteraksi dengan tokoh alumni, maka beliau paham ada budaya kearifan lokal yang memang harus dijaga di sana. Sehingga beliau tidak gerasak gerusuk tadi. Kemudian ditambah dengan harmoni kalau Ustadz Haris. Kalau Bu Erna saya baru tahunya di sini punya Nobel, misi luhur, punya kolektor, lalu kemudian Ibu Erna juga punya ini dia ya, aversif. Ya pasti gatal greget misalkan ketika melihat ada sebuah pelanggaran akan aturan gitu ya. Disampaikanlah dengan pemahaman kolektornya tadi, kalau hanya dengan 3 talent DNA yang Bu Erna miliki, tapi bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan karena Nobelnya Bu Erna.
sampaikan itu kepada lawan bicara Anda, dia akan paham bahwa maksudnya adalah ada sebuah kebaikan, ada misi luhur yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan saya bisa tahu juga talent DNA yang lain dari seorang Bu Erna sehingga kemudian bisa mengkombinasikan kalau Ustadz Haris ditambah dengan harmoninya tadi itu dengan artikulatifnya. Jadi tetap menjaga perasaan, mampu menjelaskan dengan clear. Itu talent DNA-nya semakin bekerja di Ustadz Haris. Terima kasih Bu Erna untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Erna untuk pertanyaannya. Oh, ini 5 terbawahnya kolaborator kata Bu Erna sehingga tidak bisa memaksimalkan memanfaatkan kekuatan orang lain untuk menyampaikan apa yang benar dan apa yang tidak gitu ya. Jadi Bu Erna kerja sendiri nih. It's okay, tidak mengapa. Baik, terima kasih ya Coach. Semoga menjawab ya Ibu Erna. Baik Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu nih Coach, seru banget sebenarnya tadi bahas talentnya Coach Haris. Boleh Coach mungkin kesimpulannya nih sekaligus closing statement dari Coach Eka, dan selanjutnya nanti ada closing statement juga dari Coach Haris. Baik, terima kasih Hani, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi perjalanan kita. Izinkan untuk menyampaikan poin penting di balik perjalanan yang sudah kita lakukan ini. Saya ingin tampilkan pesan dari gurunda kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian, terkait manfaat dari talent DNA. Mari kita lihat sama-sama. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman semua, ini dia manfaat dari 3 talent DNA dari gurunda kita. Maka pastikan Anda yang belum memiliki talent DNA, segera miliki talent DNA. Dan dengan talent DNA, kekuatan Anda bisa memaksimalkan potensi yang Anda miliki. Ingat, setiap orang itu jenius, tapi kalau kita menganggap kura-kura atau ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, sampai kapanpun kita akan menganggap ikan itu bodoh. Pastikan Anda memahami apa yang menjadi kekuatan Anda, talent DNA Anda, dan orang-orang di sekeliling Anda, dan menyadari kekuatan mereka. Mereka adalah jenius. Terima kasih Kak Hani. Ustadz Haris mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih Coach. Saya menyampaikan terima kasih, ilmu yang dahsyat luar biasa diberikan oleh Gurunda. Terima kasih Pak Ari, talent DNA yang sangat dahsyat ini sebagai life tools untuk bagaimana kita tadi belum kita aruf ya, mengenal diri, kemudian lingkungan sehingga kita bisa membangun kolaborasi, bisa sukses. Ternyata seseorang siapapun bisa sukses menjadi apapun ya Coach ya, dengan talent DNA. Talent DNA sebuah anugerah pemberian dari Allah untuk kita menjadi sukses, menjadi yang terbaik. Namun mungkin kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Ada sebuah ayat yang Gurunda sering juga kutip bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga seseorang kaum itu merubah diri mereka sendiri. Toolsnya sudah ada, tinggal bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan untuk merubah diri kita, tim kita, klub kita. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan menjadikan kita, saya pribadi menjadi lebih baik dengan Life Tools Talent Daerah. Terima kasih. Terima kasih Coach Eka dan Ustadz Haris. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu nih yang merasa bahwa sesi pagi hari ini sangat bermanfaat, boleh ketikkan saya di kolom chat. Silakan.
Wah, Alhamdulillah sangat bermanfaat ya Bapak Ibu ya untuk sesi pagi ini. Nah, yang tadi sudah saya spill di awal, ini eh, siapa ya pemenang dari giveaway pada sesi pagi ini? Yaitu ada satu orang pemenang yang akan mendapatkan 3 free life tools talent DNA, yaitu selamat kepada Ibu Erna Sri. Mungkin mohon Ibu Erna nanti silakan kirimkan nomor handphone ke MC melalui direct message di room Zoom ini. Selamat Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk lebih lanjut nih mengenai talent DNA, Bapak Ibu juga bisa menyebarkan kepada rekan-rekan lainnya playlist talent DNA ini. Mungkin boleh di screenshot dulu untuk nanti disebarkan kepada rekan-rekannya, keluarga, satu korporasi, dan lingkungannya. Dan atau bisa langsung di-scan nih barcode-nya. Oke, untuk Bapak Ibu, Alhamdulillah sangat bermanfaat. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki memiliki talent DNA 10 itu bisa mau dong untuk lebih tahu lagi nih 45 talenta saya tuh apa gitu kan. Itu bisa di harga 300 sorry, maaf. Di harga 335.000 untuk full 45 report dan juga untuk yang langsung mau 45 talent nih, oke bisa banget ke promo yaitu 500.000 serta untuk yang top talent yaitu 165.000 dan untuk para remaja generasi-generasi zilenial terutama yang bingung nih mau kuliah di jurusan apa, terus mau karir di bidang apa, ini bisa kita juga ada report karirnya yaitu 750.000 free online training talent dengan mastery. Untuk pendaftarannya silakan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki talent DNA dan bingung nih gimana ya penjelasan hasil talent DNA-nya. Dan kita juga ada sesi talent DNA klinik. Untuk sesi talent DNA klinik, silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil talent DNA lebih detail lagi. Atau bisa menghubungi plus 62 81 38 24 91 165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga sesi pagi ini bisa memaksimalkan kita untuk mempergunakan talent DNA kita lagi nih untuk depan sehari-hari. Dan semoga terima kasih juga untuk Pak Ari yang membuat tools talent DNA ini supaya kita semua bisa lebih memahami bagaimana sih diri kita itu gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hani, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat kembali beraktivitas. Alhamdulillah Pak Ari, terima kasih untuk ilmunya. Mohon senantiasa ridho dan restu Bapak bagi kami semua kader-kader Bapak. Ustaz Haris, terima kasih banyak Ustaz. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu dalam seminar Talent DNA, Ask Me About Your Talent DNA esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.